Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan juga umatnya kita semua hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali bertemu ya. Dan mohon maaf sebelumnya mungkin mestinya memang pertemuannya hari Jumat besok ya, tetapi karena ada beberapa apa namanya tadi apa agenda, saya mohon tadi ke Kang Eser untuk bisa menawarkan kepada ibu bapak sekalian apakah bisa untuk pekan ini ya, insya Allah nanti untuk pekan ketiga kita kembali tetap ke Jumat ya insya Allah, yaitu terkait nanti dengan eh, apa kajian kitab tafkir ya, hakikat berpikir gitu ya. Dan hari ini kita masuk ke pertemuan yang ketiga ya, babnya itu nanti bab kedua yaitu terkait dengan thoriqatut tafkir ya, tentang metode berpikir begitu ya. Tetapi saya perlu ingatkan ya, dan saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan sambil nanti apa namanya membahas gitu ya. Saya senantiasa ini karena amanah guru saya ya, jadi saya senantiasa sampaikan, jadi mengkaji kitab ini atau itu harus dengan mempraktekannya ya. Jadi kalau tidak maka hasil kajiannya tidak akan membuat Anda semua berpikir dengan benar gitu ya. Jadi kita bermohon kepada Allah ya, eh, doa juga untuk guru-guru saya agar kemudian nanti ya kita bisa mendapatkan fadilah ya, keutamaan dengan kitab ini, dan juga tentu mendapatkan tadi eh, output ya, dalam arti yang sifatnya praktis gitu ya, terkait dengan kemampuan kita untuk berpikir. Karena selama ini kita kadang-kadang tidak dibiasakan ya untuk berpikir ya. Bahkan ada yang menarik gitu ya. Kemarin ada sebuah ungkapan ya yang disampaikan oleh Rocky Gerung yang dianggap sebagai apa namanya bapak akal sehat gitu ya. Ya, itu nanti juga tentu ada catatan-catatan ya kita. Ya, kebetulan saya pernah mengundang Bung Rocky Gerung ya beberapa waktu yang lalu di apa namanya podcast atau di kajian YouTube begitu ya. Eh, Ya terlepas dari kontribusi dalam arti ajakan dia untuk berpikir ya menggunakan akal, sebagaimana yang kita sudah sampaikan, maka kita harus memang berani untuk berpikir secara maksimal, karena memang berpikir ini adalah sesuatu yang eh, Allah anugerahkan kepada kita. Tetapi bagi seorang Muslim berpikir itu bukan satu-satunya eh, apa namanya tools yang kemudian akan bisa menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena di atas berpikir itu ada iman, gitu ya. Makanya di situ kritik paling dasar kepada Rocky Gerung itu sebenarnya adalah dia berpikir tapi tidak beriman, gitu ya. Nah itu poin utamanya di situ. Karena kalau dia beriman, ya tentu KTP-nya tidak Kristen, gitu ya, gitu. Dia akan ubah KTP-nya gitu. Dia dalam satu diskusi dia katakan agama Anda apa ya? Agama saya Kristen secara formal. Apakah dia percaya pada Tuhan kita juga tidak tahu. Tapi karena tidak pernah ada pernyataan syahadat ya kita anggap tetap dia non-Muslim gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita apa namanya juga eh, apa mengembangkan cara berpikir yang juga tidak tepat gitu ya. Oh, jangan suudon misalnya. Oh, ini faktanya ada buktinya soalnya gitu ya. Ada buktinya bahwa dia menyatakan baik di dalam perkataan maupun di dalam tampilan begitu ya yang ada di situ. Nah, oleh karena itu eh, sekali lagi eh, apa eh, apa mengkaji kitab ini harus dengan mempraktekannya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar teori begitu ya. Nah, apa yang tadi saya singgung, tadi saya belum sampaikan, apa yang disampaikan Rocky Gerung terakhir itu menarik gitu. Apa yang dia sampaikan?
dia bilang di istana itu tidak ada tulisan no smoking, tapi di situ ada no thinking. Gitu. Jadi di istana itu kemudian konon katanya sekarang ini orang tidak boleh berpikir, gitu ya. Smoking mungkin ada ya, tapi kemudian apa namanya kalau berpikir tidak begitu ya. Ada banyak cerita di situ. Nanti kita kita ini kan termasuk apa yang disampaikan oleh presiden ya yang paling baru itu menurut saya juga menjadi menarik ya. Nanti silakan dikaji oleh Bapak Ibu, sahabat-sahabat rahimakumullah. Eh, apa ketika dia mengatakan saya tanggung jawab ya, terhadap Bush gitu. Ya itu sebenarnya eh, apa namanya mempraktekkan sesuatu yang justru malah kemudian tadi menjadi eh, apa namanya tidak logis gitu ya, tidak masuk akal. Dia menganulir sendiri apa yang kemudian disampaikan oleh menterinya ya Pak Purbaya, yang notabene Pak Purbaya tidak mau bertanggung jawab kalau itu urusannya dengan APBN, begitu. Kalau urusannya APBN itu berarti urusan kita, urusan rakyat. Jadi kalau nggak usah ribut dan segala macam, rakyat harus ribut. Karena kalau rakyat tidak ribut, itu berarti dia keenakan jadi pemimpin, gitu ya. Jadi pemimpin itu nggak enak sebenarnya. Makanya ada sebuah ungkapan memimpin itu menderita, gitu loh. Jadi eh, aneh sebenarnya kalau orang itu apa ambisius jadi pemimpin, gitu. Kalau dia sudah jadi pemimpin, misalnya diamanahkan, dia harus melakukan dengan benar kan gitu. Tapi kalau dia tidak jadi pemimpin, kalau dia ambisius ya, apalagi motivasinya itu tidak karena keikhlasan dan pelayanan begitu ya, ya maka yang terjadi itu tadi itu gitu ya, apa namanya memimpin itu nanti akhirnya malah justru apa apa tidak membuat dia menjadi semakin rendah hati, tapi malah menjadikan kepemimpinan itu sebagai sarana untuk malah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama sebagai pengantar saja. Jadi eh, disinilah pentingnya kita terus bergulat ya dengan apa namanya berpikir karena kita ini tentu Bapak Ibu sekalian ada di dalam tadi ya aktivitas dakwah yang di lapangan itu membutuhkan kemampuan kita untuk berpikir ya secara serius begitu ya. Nanti kita akan bahas itu secara khusus, tapi itu belum masuk ke bab tersebut ya. Nah, eh, saya masuk dulu ke topik kita untuk yang sekarang setelah pertemuan terakhir ya, itu kita membahas eh, bagaimana eh, apa namanya capaian atau bagaimana kemudian upaya manusia untuk memahami apa itu berpikir. Ya, mereka kebanyakan juga gagal begitu ya, walaupun mereka menghasilkan produk-produk berpikir begitu ya. Nah, tetapi ternyata berpikir yang kita maksud itu kemarin sudah kita definisikan ya itu definisinya sangat sederhana ya fakta berpikir al fikr al akal al idrok itu bermakna wahid ya maknanya satu. Jadi kalau kita menemukan istilah itu eh, yang dimaksud sama, yaitu me, apa namanya memindahkan gitu ya gambaran akal maaf gambaran fakta ya apa namanya melalui panca indera gitu ya ke otak dan dengan informasi sebelumnya maka difahami fakta tersebut atau ditafsirkan fakta tersebut. Jadi sebenarnya ini apa definisi yang sangat jenius. Insya Allah gitu ya. Bapak Ibu nanti bisa bisa lihat sedemikian dia detail eh, syarat daripada apa namanya tadi definisi itu adalah jami'an mani'an. Ya, jami'an itu berarti mencakup gitu ya. Nah, kemudian include semua ya kalau bahasa Inggrisnya. Kalau yang kedua itu mani'an, menghalangi gitu ya. Jadi dia harus exclude ya, mengeluarkan yang tidak ini. Jadi kalau kita katakan orang berpikir itu berarti dia sedang ya memindahkan gambaran fakta. Fakta apa? Ya, fakta itu nanti realitanya hanya ada dua, fakta benda dan fakta perbuatan. Ya, makanya kenapa kemudian nanti di dalam Islam itu ada dua kaidah dasar, yaitu terkait dengan hukum benda dan hukum perbuatan. Ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan oleh orang dan sering kecampur-campur gitu. Jadi misalnya contoh yang paling sering itu rokok itu haram atau tidak gitu, gitu ya. Apa namanya banyak banyak orang yang confused gitu ya, banyak orang yang bingung gitu ya. Padahal di situ ada dua hukum, hukum rokok dan hukum merokok, gitu ya, hukum benda dan hukum perbuatan. Gitu, hukum benda kalau dia benda rokok tadi itu adalah terkait dengan eh, apa namanya benda-benda atau zat-zat yang sifatnya halal, kayak tembakau misalnya begitu, ya itu halal, ya hukumnya rokok itu. Jadi
kalau ada orang yang mengatakan rokok haram itu dari mana? Itu juga nanti tidak masuk akal itu. Gitu ya dari sisi itu. Nah, yang kedua nanti berbeda dengan hukum merokok. Nah, merokok itu perbuatan, hukumnya terdiri dari 5 payungnya itu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, gitu ya. Eh, apa namanya? Sunnah ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada 5 di situ. Nah, para ulama berbeda pendapat di situ. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ya, saya belum pernah menemukan yang mensunahkan apa mewajibkan rokok gitu. Itu pasti direkrut sama perusahaan rokok pasti. Gitu ya. Paling jauh itu mubah. Mubah itu artinya ya tidak ada pahalanya mau dilakukan ataupun tidak gitu. Makruh sebaiknya ditinggalkan, haram ya tentu saja ditinggalkan. Itu saja sebenarnya dan tidak perlu kita berdebat panjang lebar kali tinggi gitu ya. Karena sering kali kita apa debat itu tidak tidak hal-hal yang substansial gitu ya sehingga banyak kemudian akhirnya kita terjebak ya bahkan harus menggunakan data ilmiah dan segala macam. Padahal sebenarnya itu sederhana. Sesederhana harusnya orang itu sekarang ya ini ada contoh-contoh mudah ya sebenarnya contoh-contoh mudah untuk kita apa namanya melatih berpikir gitu. Misalnya begini, kalau ada yang nanya ya kepada Anda ya kepada apa Bapak Ibu sekalian gitu ya mana ijazah Anda gitu. Gitu. Itu kan jawabannya apa? Ya, sederhana kan jawabannya kan. Ini kan tinggal itu aja kan ini gitu ya. Kita tunjukkan gitu. Ini ijazah saya. Nggak perlu kemudian harus bulat-bulat. Wah ini nanti harus ini bla 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 segala macam. Itu aja malah menunjukkan loh kok aneh ya. Harusnya cepet gitu ya. Cepet itu artinya mana ini gitu atau itu gitu kita tunjuk maksudnya kalau ini mungkin dekat kita gitu ya kalau itu mungkin agak jauh misalnya itu di meja atau di lemari misalnya kan sederhana. Kemudian kita lihat ijazahnya, oh iya benar ya ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya, misalnya selesai kan. Gitu kan tidak perlu kemudian harus muter-muter. Nanti tidak boleh Anda lihatnya di pengadilan. Itu sebenarnya hanya menunjukkan ketidaklogisan saja gitu. Jadi hal-hal yang apa namanya yang seharusnya itu kita latih dari sejak kita kecil. Nah, masalahnya memang di kita itu kadang-kadang sering tidak dilatih ya. Nah, makanya dari definisi yang kemarin kita lakukan, kita masuk lebih detail lagi ke ya, metode berpikir atau torikotu tafkir. Nah, kata kuncinya itu ada 2. Harus dibedakan antara metode ya atau torikoh kalau dalam bahasa Arab atau method ya atau methods dalam bahasa Inggrisnya maksudnya jamak yang ada di situ ya dengan teknik ya teknik itu adalah uslub ya atau teknik kalau dalam dalam bahasa Inggrisnya yang ada di situ. Jadi kita harus membedakan antara ini karena kalau tidak membedakan nanti kecampur-campur gitu ya. Tidak jelas mana metode kadang-kadang mana teknik. Nah, apa itu metode? Secara apa namanya mendasar yang disebut dengan metode itu sama sebenarnya antara keduanya yaitu cara. Kata kuncinya cara. Keywordnya itu. Tapi cara dalam konteks metode itu sifatnya tetap dan baku ya. Jadi dia tidak berubah-ubah gitu ya. Makanya dulu ya ada saya pernah ditunjukkan ini sekedar anu ilustrasi aja. Ada ditunjukkan saya sebuah apa konten ya di saya lupa di YouTube apa di TikTok. Saya ingat saya di YouTube ya gitu. Eh, itu yang membuat saya sampai sekarang itu kadang-kadang apa ya kepikiran juga ya orang gitu ya. Jadi dia membuat konten cara bernafas. Coba Bapak Ibu sekalian kalau kemudian apa namanya di apa namanya lihat nanti cari sendiri ya. Silakan saya lupa nama pokoknya intinya judulnya cara berpikir itu. Cara bernafas itu. Coba kira-kira Bapak Ibu sekalian apa sahabat-sahabat kepikiran nggak gimana ya cara bernafas? Ya kita bernafas gitu. Itu sama sebenarnya cara berpikir gitu ya. Kita berpikir enggak atau kita bernafas enggak itu kan pasti kerasa gitu. Gitu ya. Kalau bernafas misalnya kalau kita sengaja oke kita ditanya Ustadz nih jadi bernafas enggak bernafas oke caranya gimana hisap gitu kan apa namanya hirup ya udara gitu kan melalui apa namanya hidung gitu kan gitu kan kira-kira gitu kalau kita praktekkan. Nah, kita rasakan kita masukkan ke dalam paru-paru kan gitu kan setelah itu kemudian pasti kita keluarkan gitu ya gitu pakai tentu mulut biasanya nggak mungkin pakai hidung lagi kan yang ada di situ. Nah itu ya kayak gitu itu apa namanya bernafas itu sebenarnya secara mendasar gitu. Nah berpikir itu ya kalau dalam konteks metode tadi itu berarti cara berpikir yang sifatnya dia tetap dan baku ya berbeda nanti dengan teknik ya teknik itu uslub ya cara ya sama cara sebenarnya tapi sifatnya dia tidak tetap
Jadi sikon ya, situasional dan kondisional gitu. Maksudnya apa? Tergantung objek. Oh, kalau apa objeknya begini, saya cara berpikir ininya tekniknya begini. Kalau ini begini, caranya begini. Begitu ya. Makanya dari situ kita sering belajar teknik-teknik ya. Kalau Bapak Ibu ada yang suka apa itu namanya, suka bela diri ya. Itu ada teknik-teknik ya untuk misalnya apa namanya? Memukul misalnya atau menendang gitu ya. Ya memukul gitu kan pakai tangan kan. Ya, ada nggak yang mengatakan memukul pakai apa memukul pakai kaki kan nggak ada gitu ya. Yang namanya pakai kaki itu pasti menendang gitu kan. Nah itu contoh sederhana. Tapi dari apa namanya kalau kita katakan tadi itu menendang itu dengan kaki, memukul itu dengan tangan gitu ya. Maka yang kita sebut sebagai metode tadi itu sebenarnya ya tadi bagaimana menggunakan tangan, bagaimana menggunakan kaki tadi itu. Nah tekniknya nanti banyak gitu tekniknya ya sekali lagi tekniknya banyak tapi caranya sebenarnya hanya satu begitu ya makanya kemudian nanti ada teknik untuk tadi memukul kalau dari depan bagaimana kalau dari samping bagaimana dari belakang itu bagaimana dan seterusnya kalau kaki misalnya dipakai menendang dari depan samping ya belakang itu ada cara itu teknik-teknik saja sebenarnya nanti berpikir juga begitu ya yang paling dasar metodenya harus difahami nah, baru kita nanti kembangkan tekniknya jadi antara metode dengan teknik itu tidak terpisah sebenarnya. Nanti metodenya menjadi landasan dari teknik itu sendiri. Kalau teknik itu tidak menggunakan metode, pasti tidak akan berhasil. Ya, itu poin sini. Ya, jadi jangan dibalik. Ya, oh saya teknik ini, tapi menggunakan metode berpikir yang begitu nggak akan bisa. Itu malah justru nanti akan terbalik. Nah, definisi berpikir yang kemarin sudah kita sampaikan, memindahkan ini saya sengaja ulang-ulang ya Bapak Ibu pastikan hafal di luar kepala lah gitu ya kira-kira secara pengertian secara konsep nanti secara praktek tinggal kemudian di apa dihayati gitu ya artinya dipraktekkan dan dihayati bagaimana memindahkan gambaran fakta ke otak melalui indera dan dengan informasi sebelumnya maka ditafsirkan atau difahami fakta tersebut jadi ada 4 unsur yang kemudian harus ada di dalam proses berpikir tadi yang disebut dengan metode tadi itu ada faktanya ya kemudian ada otak ada indera ya yang sehat dua-duanya ini yang fisikal sifatnya yang kedua itu yang non fisik itu adalah informasi dan fakta tadi itu gitu ya yang fakta itu kadang-kadang tidak senantiasa bersifat apa namanya fisik kadang-kadang ada juga yang non fisik gitu ya ada yang abstrak ada yang real ya yang ada di situ maka yang disebut dengan metode berpikir itu disebutnya apa dalam konteks buku ini itu disebutnya adalah sebagai berpikir rasional gitu. Jadi kalau kita menggunakan istilah rasio, rasio itu akal gitu ya. Jadi kalau orang mengatakan akal budi itu sebenarnya yang kata dasarnya itu akalnya itu yaitu berpikir atau tidak ya pada titik tertentu logis atau tidak. Nanti nanti akan berbeda istilah dengan logika gitu ya. Itu nanti istilah-istilah ini tolong nanti Bapak Ibu sekalian cermati satu persatu sehingga nanti kita tidak confuse karena seringkali ini problemnya di situ. Jadi yang disebut dengan metode berpikir itu apa sebenarnya? Koneksitas dan kesesuaian antara fakta dan informasi yang sebelumnya tadi itu. Jadi selama itu connect ya, ada lagi nanti dalam banyak istilah coherence gitu ya. Coherence itu sebenarnya kesesuaian gitu ya antara misalnya saya sebut coba Bapak Ibu keluarkan HP. Ya, gitu kalau kalau instruksi saya begitu, pasti Bapak Ibu langsung pegang HP. Itu berarti nyambung antara apa? Antara informasi yang saya berikan, yaitu instruksi, kemudian yang kedua fakta yang kemudian Bapak Ibu lakukan, yaitu mengambil HP tadi. Karena apa? Karena instruksi saya berbunyi, tolong pegang HP masing-masing. Nah, gitu kan. Nah, itu faktanya seperti itu, gitu. Jadi berpikirnya simpel aja. Jadi berpikir itu sebenarnya aslinya itu dasar apa namanya dasarnya itu tidak rumit gitu. Nanti menjadi rumit itu karena kemudian nanti ada macam-macam ya ada teori-teori ABC dan seterusnya gitu. Nah, maksud saya kita diajak sebenarnya oleh buku ini khususnya di bab 2 ini metode itu untuk kemudian menyelusuri kembali bahwa berpikir itu sebenarnya ya harus pada apa namanya tahapan saat ini itu berbasiskan kepada rasionalitas tadi itu bukan yang lain-lain. Makanya nanti dibedakan dengan berpikir logika, ya, itu karena logika itu nanti konteksnya kalau ke kita itu biasanya jadi mantik nanti ya. Kemudian nanti jadi filsafat. Nah, itu beda lagi nanti itu. Nah, itu yang nanti membuat rumit sebenarnya gitu. Jadi kalau kita ngajarkan berpikir itu sebenarnya jangan ngajarin filsafat, jangan ngajarin logika dulu karena itu sebenarnya nanti hanya cabang saja.
Dan jangan keliru menempatkan yang pokok ke yang cabang gitu. Yang cabang letakkan di cabang, yang pokok letakkan kemudian di pokoknya itu. Nah, pokok berpikir atau metode berpikir kalau bahasa tadi itu koneksitas dan kesesuaian antara fakta dan informasi. Makanya ketahui dulu unsur berpikir tadi sesuai definisi. Yang kedua, connect atau tidak, sesuai atau tidak, itu aja sebenarnya. Jadi kalau tadi mengatakan mana ijazahmu? Ini, nah itu berarti connect kan? Gitu, simple kan? Gitu. Jadi tidak ada kemudian nanti bahasa nanti tunggu di pengadilan, nggak ada. Itu berarti dia berpikirnya sudah apa namanya terkontaminasi dengan faktor-faktor yang nanti akan membuat jangan jangan ke situ. Makanya nanti berbeda antara orang yang berpikir logik dengan berpikir yang sifatnya itu justru sebaliknya. Begitu. Nah, karakter metode rasional ini hasilnya kalau kita praktekkan ya itu bersifat pasti biasanya kalau untuk misalnya memastikan sesuatu misalnya tentang akidah gitu nanti kita berbicara sedikit misalnya tentang Allah itu ada atau tidak gitu itu hasilnya kalau kita berpikir secara logik itu bukan menggunakan mantik bukan menggunakan filsafat tetapi menggunakan cara proses berpikir jadilah itu torikul iman nanti ya Bapak Ibu mungkin sudah mengkaji ya kitab apa namanya Nizam Islam nah itu kalau ada bab torikul iman itulah yang kemudian kita diajari bagaimana berpikir gitu ya. Jadi sederhana. Nah, ketika kemudian kita Allah itu ada atau tidak, yakin, yakin itu pasti. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Gitu ya. Nah, yang kedua, bila objeknya tidak terindra, maka menggunakan nas. Itu nanti karakter berpikir ini itu dibatasinya di situ. Makanya bedanya nanti rasionalitas orang Islam dengan rasionalitas orang orang non-Islam itu adalah di nas. Karena kalau kita berbicara Tuhan itu ada atau tidak, surga atau tidak ada. Kita tidak boleh kemudian ngarang gitu loh. Tetapi sifat kebenarannya harus benar-benar. Kalau surga dan neraka ditanya pada kita, jawabannya menurut Al-Qur'an ya ada. Itu nyata gitu. Tidak boleh ada keraguan. Keraguan itu berarti nanti ke poin pertama tadi menjadikan keyakinan kita tidak pasti. Tapi bila objeknya terindra, ya misalnya apa itu pasir gitu makanya dicari hakikatnya pasir jangan kemudian kita cari apa batu gitu kan kenapa karena batu dengan pasir itu berbeda ada batu pasir Ustaz. Itu berarti batu dengan pasir dicampur tapi pasir dengan batu itu berbeda secara secara objek gitu ya nah tentu kadang-kadang karena kompleksitas objek kadang-kadang itu dia bersifat dugaan atau dugaan kuat misalnya gini eh, bintang terjauh itu apa namanya ini apa di apa namanya misalnya begitu ya itu kan dugaan maksudnya gini orang zaman sekian itu menemukan bintang yang terjauh berdasarkan alatnya gitu itu ya X misalnya gitu. Nanti begitu kemajuan alat teknologinya ternyata ditemukan lagi apa Y misalnya Z dan seterusnya ya itu biasa tidak ada masalah. Bukan berarti kita nggak konsisten tapi kemudian dicari hakikatnya dan itu sifatnya nanti apa namanya sifatnya dugaan. Nah disinilah titik masuk sebenarnya apa apa metode berpikir itu disimpulkan rasional dan yang kedua itu ilmiah. Ilmiah itu sebenarnya hanya cabang dari berpikir rasional. Jadi saya ingin tegaskan Bapak Ibu sekalian, jadi kalau di sini saya katakan metode berpikir itu ada dua, rasional dan ilmiah, itu maksudnya ada yang ilmiah itu sebenarnya adalah cabang dari rasional. Ya, bisa difahami ya ini ya. Jadi maksudnya begini, satu-satunya metode berpikir itu adalah metode rasional. Selama sesuai, selama connect antara fakta dengan apa informasi tadi itu maka proses berpikir itu akan berlangsung. Nah, ilmiah itu kenapa disebut cabang? Ya karena kemudian dia ada step-stepnya, ada langkah-langkahnya yang tidak semua orang ya itu tentu saja bisa melakukan. Kenapa? Karena ya tentu tergantung kemampuan itu tidak mungkin anak SD kemudian disuruh apa nama eksperimen ya bisa aja sih cuman mungkin sederhana ini yang kita maksud misalnya kalau penelitian di tingkat terutama sarjana atau tingkat apa namanya lanjut misalnya begitu itu wah ini nanti ada observasi ada hipotesis biasanya ada kemudian eksperimen nah eksperimennya itu tentu saja kan bukan yang sederhana biasanya kemudian baru analisis data baru ada kesimpulan gitu jadi berpikir ilmiah itu pertanyaannya boleh dilakukan atau tidak? Selama dia rasional boleh. Tapi kadang-kadang tidak rasional juga gitu berpikirnya itu. Kenapa? Karena nah eh, karakter dari metode ilmiah itu ya itu sifatnya dia dugaan.
gitu ya. Bisa bisa benar, bisa juga salah. Tadi misalnya nebak bintang terjauh itu mana? Itu ya zamannya tergantung nanti apa namanya kualitas pengamatannya. Bisa jadi ketemu oh bintang terjauh itu X atau nanti Y tadi atau Z. Nah, terbatas yang kedua itu pada metode pada objek yang terindra. Jangan menggunakan metode ilmiah dengan kemudian yang hal-hal yang tidak terindra gitu. Misalnya contoh ya, kalau Bapak Ibu nanti ditanya itu apa makna keadilan, nah, itu kan yang ditanyakan orang-orang filsafat gitu kan. Nah karena dia kemudian tidak memiliki tadi landasan atau basis yang saya katakan nas tadi itu, maka yang terjadi dia menghayal gitu ya. Itu yang kemudian nanti orang mengatakan ini begini, orang begini, begini dan seterusnya. Gitu. Itu yang terjadi pada filosof-filosof Yunani gitu ya. Dari mana kehidupan ini? Ada yang mengatakan dari air, ada yang mengatakan dari udara, ada yang mengatakan dari ini. Kenapa? Karena tidak ada landasannya, gitu loh. Tidak ada tadi apa kepastian, gitu. Nah, makanya metode ilmiah itu sebenarnya hanya bisa dilakukan kalau kemudian misalnya gini, ngetes kira-kira nih api itu akan bisa membakar apa namanya misalnya atau melelehkan besi misalnya begitu ya. Itu kalau pada derajat berapa, pada suhu berapa. Nah, itu benar harus dites. Ya tergantung bajanya kan nanti. Misalnya kalau bajanya itu baja yang murni, terus kemudian dibakar sampai pada titik mana dia kemudian bisa 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 meleleh gitu ya, yang ada di situ. Nah itu nanti tergantung daripada tadi observasinya dan eksperimennya tadi diamati dan kemudian apa namanya apa tadi apa disimpulkan nanti gitu ya diamati kemudian nanti baru kemudian disimpulkan apa yang kemudian menjadi tadi apa fakta yang diamati tadi itu. Nah itu yang ada di situ. Nah pada prakteknya ya kalau di dunia akademik itu ya metode apa namanya ilmiah itu ya yang scientific method gitu ya. Sekarang kan pihak polisi itu kan harus menggunakan scientific apa namanya investigation nah, gitu ya jadi investigasi yang sifatnya saintifik tapi tetap aja kemudian di situ ada celah-celah gitu ya misalnya contoh kasus nih bapak-bapak mungkin nanti ibu-ibu atau sahabat-sahabat sekalian bisa bisa ngecek ulang ya ini saya kasih contoh soal ya coba perhatikan kasusnya siapa namanya diplomat ya yang namanya Arya Daru almarhum ya yang kemudian menurut berita faktanya itu ya beliau ini kemudian tadi mau dipromosikan ya dari Indonesia ini dia ditempatkan ke Finlandia. Tapi sebelum kemudian dia berangkat begitu ya dia ditemukan dalam keadaan terbunuh ya terbunuhnya itu ya kalau dalam bahasa saya menggunakan istilah terbunuh gitu ya apa namanya mungkin faktanya sebenarnya bisa aja dibunuh gitu ya ya terbunuh itu atau dibunuh ya itu kan nanti harus ada pembuktian soalnya nah dalam keadaan apa dia dia meninggal itu dalam keadaan mukanya itu terlilit ya lakban kuning gitu rapih dan dia dalam keadaan istilahnya apa tertutup selimut gitu yang ini pertanyaannya ketika kemudian polisi mengatakan bahwa yang bersangkutan ini kesimpulannya ya itu eh, apa kehilangan nyawa dengan tanpa keterlibatan dari pihak lain gitu ya. Pertanyaan saya, Ibu Bapak, sahabat-sahabat sekalian percaya nggak? Gitu. Ini secara common sense aja, secara logika aja gitu, secara rasional lah gitu mungkin yang ada di situ. Saya mengikuti kasus itu ya apa cukup dalam begitu ya karena saya kebetulan punya akses lah begitu ya ke beberapa pihak begitu ya. Ternyata sangat tidak mungkin. Tapi memang masih ada ruang-ruang yang belum bisa dibuktikan gitu sehingga akhirnya pihak keluarga kan kesimpulannya membentuk tim pengacara untuk melakukan tadi apa semacam meminta keadilan ya, secara hukum begitu ya dan sampai sekarang masih berlangsung dan belum tuntas gitu. Tapi dugaan kuat dia meninggal itu tidak dalam posisi bunuh diri gitu bahasanya itu, tetapi kemungkinan besar prosentasenya itu diduga kuat adalah dibunuh gitu. Nah itu kalau kita menggunakan saintifik itu kadang-kadang kalau kemudian saintifiknya tadi itu dikotori ya atau dikontaminasi dengan kepentingan, memang akan jadi lain gitu ya. Padahal sebenarnya metode penelitian itu ya begini ini aja. Kalau kuantitatif itu berarti dapat diukur dengan angka gitu ya. Misalnya berapa jumlah mobil yang lewat di jalan X misalnya ya dalam waktu 24 jam terakhir. Tinggal diamati aja gitu ya. Nah, kalau kualitatif tadi itu berhubungan dengan kata. Misalnya
konsep Islam tentang keadilan. Nah, gitu. Nah, itu berarti keadilannya itu apa? Itu harus harus di apa namanya? Harus di apa apa telaah sehingga kemudian nanti ketemu maknanya apa menurut Islam. Tentu saja di situ. Nanti menurut yang lain bisa jadi berbeda. Menjawab pertanyaan berapa dan apa ya kalau kualitatif biasanya bagaimana, mengapa begitu ya dan seterusnya gitu ya sehingga intinya eh, apa kuantitatif dan kualitatif itu sebenarnya teknik ya teknik di dalam kemudian apa, melakukan penelitian meskipun sering disebut sebagai metode tapi sebenarnya itu hanya teknik saja kan karena nanti terbalik gitu kalau maksudnya terbalik itu begini kalau kalau metode ilmiah itu dia apa namanya kalau kuantitatif itu objeknya dulu yang harus kemudian diamati di apa di ukur dan seterusnya begitu ya di lab ataukah kemudian di luar lab ya mungkin saja. Kemudian yang kedua kalau kualitatif itu biasanya nanti berdasarkan berbagai tadi pengamatan dan juga apa wawancara begitu ya terkait dengan berbagai hal. Makanya nanti sifat penelitiannya juga berbeda gitu ya. Kalau kuantitatif itu cenderung kata tanda kutip ya lebih objektif gitu ya walaupun tetap memiliki kemungkinan untuk salah. Yang kedua kualitatif itu sifatnya subjektif walaupun juga memiliki kemungkinan sama ya untuk salah. Nah, teknik logika ya atau mantik ya seringkali kalau dalam bahasa kita itu disebut mantik. Kalau di pesantren itu biasanya nanti ada ilmu mantik ya nanti apa deket-deketnya nanti dengan ilmu kalam gitu ya kalau misalnya ini makanya para para apa namanya orang yang menggunakan ya ilmu kalam itu disebut mutakalimin gitu ya yang ada di situ. Nah, itu nanti sebenarnya dia hanyalah teknik berpikir. Jadi bukan metode berpikir gitu ya. Karena apa? Tergantung daripada kebenaran premis-premisnya. Ya, kalau ibu bapak nanti belajar tentang dasar-dasar logika biasanya itu ada buku-buku yang relevan lah begitu. Itu biasanya nanti akan diajarin yang awal itu adalah tentang premis. Begitu ya. Jadi misalnya contoh premis itu kalau apa namanya semua makhluk itu mati. Nah, gitu kan kalau diajarkan ininya mayornya ya premis mayor istilahnya. Nah, kemudian fulan gitu ya itu manusia. Karena manusia itu adalah termasuk dari makhluk tadi itu, maka kesimpulannya fulan itu pasti mati. Nah, gitu kan. Itu logis kalau kalau dilihat itu. Makanya tergantung kebenaran dari premis-premisnya tadi itu. Nah, makanya kalau premis-premisnya benar ya bisa benar. Nah, tetapi kalau premisnya salah, ya tentu saja nanti akan juga tadi apa bisa apa namanya terjadi kesalahan tadi itu sehingga dari sini maka harus hati-hati ya menggunakan premisnya tadi itu ya banyak kesimpulan yang kadang-kadang kontradiktif gitu ya yang ada di situ misalnya gini ada contoh yang paling ini diangkat oleh buku ini itu Al-Quran itu kalam Allah gitu ya. Jadi itu premis pertama gitu ya. Kalam Allah itu kodim, kodim itu artinya dia bukan makhluk gitu ya. Dia terdahulu begitu ya. Pertanyaan itu apa pertanyaannya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Al-Qur'an itu kodim gitu ya. Berarti Al-Qur'an itu bukan makhluk gitu kan yang ada di situ. Ya dengan logika yang sama nanti dibalik gitu ya. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah gitu kan gitu kemudian apa namanya eh, apa namanya apa maaf Al-Qur'an itu adalah kalam Allah yang berbahasa Arab misalnya gitu itu yang premis mayornya premis minornya bahasa Arab itu adalah makhluk jadi Al-Qur'an itu adalah makhluk jadi pertanyaan yang mana yang benar Al-Qur'an makhluk atau Al-Qur'an tidak makhluk nah itu karena menggunakan teknik tadi apa logika mantik tadi itu gitu ya jadi kalau logika itu sebenarnya secara umum tapi kalau apa namanya mantik itu sebenarnya sudah khusus gitu ya karena logika itu biasanya nanti konteksnya ke logis tadi kalau logis itu berarti rasional begitu ya nah makanya mantik itu belum tentu rasional makanya harus hati-hati tadi itu makanya di poin keduanya mantik itu bukan metode berpikir dia hanya teknik berpikir yang didasarkan kepada premis-premis tertentu makanya hati-hati ketika kemudian menggunakan premis-premis tersebut nah demikian juga teknik filsafat gitu ya nah saya ingin sampaikan pengembangan lebih lanjut tadi dari penggunaan akal ya dari terutama di awal-awal itu mulai dari Yunani ya kemudian nanti apa ada Aristoteles ya yang paling terkenal itu ya di situ dia ada logika ada etika ada estetika dan seterusnya kayak gitu itu nah kemudian dalam konteks logika ya dia kemudian mengajarkan premis tadi itu dia sebenarnya bukan mengajarkan berpikir tapi dia sedang mengajarkan
mantik tadi itu, gitu ya. Dari logika tadi itulah kemudian muncul premis-premis tadi itu, gitu. Nah, makanya dalam perkembangannya itu kemudian nanti disebut sebagai filsafat, begitu ya. Apa filsafat itulah yang kemudian nanti diambil oleh sebagian daripada ulama-ulama Muslim, kemudian terkontaminasi, jadilah ilmu kalam. Gitu. Jadi ilmu kalam itulah yang kemudian nanti sebenarnya adalah teknik yang kemudian tercampur dengan teknik-teknik filsafat tadi itu, ya, atau teknik mantik tadi itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya nanti menimbulkan confuse. Salah satu hasilnya itu akhirnya apa? Kita mendapati ada tiga kelompok tuh di masalah akidah itu, karena akidahnya itu kemudian akhirnya diperdebatkannya tidak dengan rasional, tetapi dengan filsafat atau dengan kalam tadi itu. Maka jadilah apa? Ada kelompok apa? Kelompok Mu'tazilah, ada kelompok kemudian nanti Jabariyah, ada kelompok Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah ini bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah sebenarnya, tapi Ahlu Sunnah itu sebenarnya lebih spesifik Asy'ariyah atau Maturidiyah. Nah, itu nanti apa Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa bisa buka kembali itu nanti di apa namanya pembahasan tentang kodok kodar ya di apa kitab Nizam Islam. Ya, makanya teknik filsafat itu bukan berpikir yang apa diajarkan oleh Islam. Berpikir yang diajarkan Islam itu ya rasional tadi itu. Nah, makanya nanti tergantung kebenaran dari premis-premisnya tadi itu ya dan juga kemudian objeknya gitu ya. Makanya berpikir filsafat itu kan tadi semua orang bisa difilsafatkan. Nah, kata orang seperti itu. Keadilan itu apa? Menurut si A begini, menurut si B begini, menurut si lah, yang menurut Anda apa? Menurut saya begini. Lah, yang benar yang mana? Nggak ada ininya, gitu kan? Kalau pakai teknik filsafat, gitu kan? Sehingga kemudian akhirnya di situ menjadi relatif semuanya. Akhirnya kebenaran itu seolah-olah tidak ada yang mutlak. Semuanya kemudian relatif. Itu kan menurut ente, gitu kan kata-kata itu muncul gitu. Itu kan menurut kamu, bukan menurut saya. Beda lagi dong kalau menurut saya gitu. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang harus hati-hati. Makanya di dalam Islam itu tidak ada filsafat Islam, istilahnya begitu. Gitu ya. Jadi ini penting kalimat ini agar jangan sampai nanti banyak orang itu bangga filsafat Islam misalnya begitu. Ya, kemudian apa yang ada itu adalah apa namanya kaum muslim yang kemudian dia itu menggunakan teknik berpikir filsafat. Itu yang ada gitu. Jadi disebutnya bukan filsafat Islam, tapi filsuf orangnya Muslim gitu. Makanya ada filsuf Yunani, ada filsuf apa namanya komunis, ada filsuf Muslim. Muslimnya ya, maksudnya apa? Muslim yang menggunakan teknik berpikir filsafat. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan. Berpikirnya seorang Muslim sebenarnya simpel aja menggunakan apa namanya metode rasional tadi itu ya. Kalau objeknya bisa dilakukan maka dia bisa gunakan ya akal itu pada batas-batas tertentu untuk mencari hakikatnya. Kalau kemudian itu sifatnya tidak terindra maka kemudian menggunakan nas. Nah, disitulah kemudian manusia itu mesti tahu diri batas-batas untuk menggunakan atau tidak menggunakan akal secara sadar gitu. Jadi tidak karena terpaksa begitu. Oke, itu saya kira cukup tentang metode apa namanya berpikir begitu ya. Nah, saya singgung sedikit ini biar waktunya tadi kita mulai ini ya tadi Kang Azhar ya. Ini hampir jam 9 jadi sedikit lagi saya tambahkan ya kurang lebih mungkin sekitar 50 menit ya untuk pengantar. Tadi karena kita mulai 8 10 ya tadi. Nah, apa itu teknik berpikir? Tadi dikatakan teknik berpikir itu sangat sifatnya uslub ya, berpikir yang sifatnya kondisional tergantung objeknya. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di kitab ini itu kemudian memperkenalkan nanti berpikir dalam konteks teknik ya, teknik sastra, berpikir hukum ya, tentang pemikiran dan berpikir politik gitu. Tapi semuanya itu didasari kepada metode berpikir yang rasional tadi itu. Torikoh tafkirnya itu tetap torikoh tafkir yang sifatnya rasional tadi itu gitu ya. Nah, ini sedikit untuk mengingatkan pada bagian pengantar saya dulu pernah sampaikan berpikir sastra itu gitu ya, tekniknya itu adalah ya apa namanya? Poin pentingnya itu adalah pada zauk. Zauk itu rasa. Nah, di situ nanti kemudian kalimat itu kemudian disusun sedemikian rupa agar kemudian nanti menimbulkan kesan rasa yang apa namanya? Yang kena gitu ya
yang kuat gitu. Nah, saya sering kutipkan puisinya Rendra ini karena kemudian saya apa namanya ingin menunjukkan gitu ya kualitas seorang sastrawan gitu ya yang bagus gitu ya yang apa dalam konteks rasa tadi itu ya. Coba Bapak Ibu perhatikan yang di bagian kanan, di bagian kiri itu panjang, saya tidak bacakan nanti dibaca sendiri ya. Kesadaran adalah matahari. Nah, itu kalimatnya penting itu ya. Matahari itu kan apa? Terang kan? Berarti kesadaran itu berarti orang itu menjadi terang dengan sadar itu ibarat matahari. Kesabaran adalah bumi. Coba bayangkan bumi itu diinjek-injek orang di apa namanya dibongkar ya istilahnya digali, diapakan, dirusak sekarang diem aja bumi itu. Nanti pada waktunya dia akan menggulung orang itu. Makanya di apa Sulawesi Tengah dulu di Palu itu ada yang namanya leukofaksi itu, tanah bergerak. Begitu kemudian tanahnya bergerak selesai itu semua orang, mau mobil, mau rumah, mau semua harta benda ada ditimbun atau dikubur di dalam apa namanya susunan tanah yang baru tadi itu setelah dia bergerak. Coba bayangkan. Nah, keberanian itu menjadi cakrawala. Ya, keberanian seseorang ketika kemudian melakukan sesuatu itu panjang ya apa namanya istilahnya itu tidak boleh sempit. Kalau cakrawala itu kan luas gitu loh. Jadi kalau keberanian itu jangan sempit. Ya, keberanian sempit itu artinya beraninya cuma sedikit gitu. Gitu berani. Berani itu ya harus total gitu. Jadi bukan bukan berani-beranian gitu ya. Kayaknya aja dia berani padahal sebenarnya penakut nah, kayak gitu. Itu yang ada di situ. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Nah, kalimat ini tuh powerful gitu dan rasanya dapat ya. Tapi saya nggak tahu kalau Bapak Ibu akan dapat merasakan atau enggak. Kang Asar merasakan nggak ada zauk di situ. Kalau saya merasakan begitu ya. Jadi oh iya ya, gitu. Jadi kita berpikir, jadi powerful. Makanya di situ nanti berkembang konsep rima. Ya, rima itu apa namanya pengulangan-pengulangan kata-kata yang kemudian nanti menimbulkan tafsir atau makna tertentu. Nah, yang kedua itu teknik berpikir hukum. Ya, itu nanti saya sudah pernah sampaikan itu sederhana sekali, faktanya harus diketahui, nasnya kemudian difahami dan disimpulkan. Ya, saya sering contohkan bayi tabung itu apa sih? Nah, gitu kan. Contoh faktanya gitu. Hukum bayi tabung dalam Islam gitu ya. Faktanya bayi tabung itu bayi yang kemudian ya lakukan proses pembuahan atau fertilisasi di luar rahim gitu ya antara sel sperma dengan sel telur. Ketika terjadi fertilisasi, maka kemudian dikembalikan atau apa menjadi janin, jadilah kemudian nanti apa dimasukkan kembali kepada rahim begitu ya. Makanya pertanyaannya ya sampai dia nanti dilahirkan ya itu sel sperma dan sel telur berasal dari siapa? Apakah mereka terkait ya itu adalah hubungan pernikahan atau tidak? Kalau tidak, maka itu haram. Kalau terikat hubungan pernikahan, maka tidak ada masalah. Sederhana itu hukumnya. Jadi kesimpulan bayi tabung ada dua hukumnya menurut Islam halal kalau ya dari suami istri. Kalau tidak suami istri maka hukumnya haram. Itu kan tidak bulat gitu. Jadi tidak ada kemudian nanti perdebatan etika di situ. Ya, ini kan rahim-rahim saya. Nanti orang akan mengatakan begitu. Ini kan sel-sel sperma saya dan segala macam. Di barat itu orang jadi bingung. Makanya ada muncul bank sperma. Coba bayangkan ada bank sperma dia simpen, dia jual istilahnya. Mohon maaf, ini anu ya saya cerita faktanya aja. Mungkin apa namanya biar biar tahu sedemikian orang Barat itu sudah kehilangan rasionalitas. Yang katanya rasional tapi sebenarnya sudah kehilangan rasionalitasnya tadi. Kemudian yang ketiga itu pemikiran yang sifatnya eh, apa namanya harus dikritisi. Ya, ada fakta pemikiran apa tentang demokrasi itu apa, komunisme itu apa, kapitalisme itu apa. Nah, ditinjau saya di logikanya ya logikanya itu berarti rasionalitasnya tadi sehingga kesimpulan misalnya demokrasi dari oleh dan untuk rakyat buktinya faktanya dia tidak untuk dari oleh dan untuk rakyat gitu ya faktanya ya dia itu tidak sesuai yaitu apa dia dikuasai oleh oligarki mau di Amerika yang menjadi pusatnya maupun yang ini gitu ya. Eh, Kemudian yang keempat itu apa namanya teknik berpikir politik ya yang intinya itu ada dua tekniknya melakukan mutabaah yang kedua itu kemudian melakukan relasi ya relasi itu artinya bagaimana kita menempatkan setiap fakta-fakta yang kita amati tadi itu menjadi apa namanya istilahnya ada dalam hubungan yang rasional ya yang ada di situ gitu ya. Jadi dari sini maka Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu nanti memberikan catatan berpikir politik itu berpikir yang paling tinggi dan paling apa sulit gitu. Kenapa tinggi? Karena ya menggabungkan tadi teknik-teknik berpikir yang umumnya ada di sekeliling kita, baik sastra, baik kemudian
hukum, pemikiran maupun berpikir politik itu sendiri. Kenapa kemudian sulit? Karena polanya tidak ada, gitu ya. Polanya itu nanti akan ditemukan manakala kita melakukan mutabaah, ya, melakukan pengamatan tadi itu, dan nanti poinnya akan bisa atau polanya akan bisa diketahui. Jadi sekali lagi definisi yang berpikir yang benar, ya, itu mengikuti metode apa? Memindahkan gambaran, ya, fakta ke otak melalui indera dan dengan informasi sebelumnya ditafsirkan fakta itu. Kuncinya apa? Koneksitas antara fakta dan informasi. Itulah metode. Nah, teknik-tekniknya, ya, tadi termasuk saya ingin katakan, saya sebenarnya lebih cenderung secara pribadi karena berpikir ilmiah itu sebenarnya adalah cabang, maka mungkin lebih tepat dia juga teknik, ya, teknik berpikir. Karena kalau berpikir ilmiah tidak rasional dasarnya, ya nanti juga tidak apa namanya, tidak apa tidak ini juga tidak bisa diterima juga begitu. Jadi berpikir yang empat tadi itu teknik berpikir yang empat itu adalah cabang dari berpikir yang eh, apa metode berpikir yang rasional tadi itu, ya. Nah, maka eh, pastikan Bapak Ibu sekalian, misalnya ya di Al-Qur'an itu sebenarnya, ya, kalau tentang definisi saya kemarin sudah menunjukkan bagaimana kemudian Adam itu diajarkan oleh Allah, gitu ya, tentang semuanya. Ya, kullaha, kata-kata kullaha, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu sekali lagi menunjukkan semuanya, gitu. Kemudian ya diperlihatkan pada malaikat, ya, dan kemudian Allah uji malaikat, ya, kemudian mereka ternyata tidak benar. Nah, dari malaikat inilah kemudian kita mendapatkan kata kunci qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, tidak ada yang kami ketahui, ya, selain yang kau ajarkan. Makanya kita itu mesti humble, mesti rendah hati, jangan jangan sombong, gitu ya. Kalau bahasa Sundanya di sini itu aing tea, gitu. Gitu ya, gue loh, gitu kan, ini gitu. Tidak, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah tirulah malaikat ini. Subhanaka la ya ilma lana illa ma'alam tanah tadi itu. Jadi jangan sampai ini. Makanya ilmu itu nanti dalam prakteknya ada dua, ilmu yang kita ikhtiarkan dan ada ilmu yang kemudian nanti sifatnya kemudian ditanzilkan atau kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan wahyu, tapi misalnya kemudian tadi ilmu tertentu, gitu ya. Kita jadi oh, ngerti saya. Nah, itu berarti Allah ilhamkan kepada kita tadi itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Alhamdulillah Allah memberikan itu, ya. Nanti di Al-Qur'an juga banyak, ya, di buku itu dijelaskan misalnya kenapa kemudian Al-Qur'an atau Islam dalam hal ini itu ya berpikir itu adalah berpikir rasional. Misalnya fal yang zuril insanu mimma khuliq, ya, dalam surat At-Tariq misalnya. Ya, itu di sana dikatakan maka hendaknya manusia memperhatikan, ya, dari apa dia diciptakan. Nah, orang kalau kemudian apa berpikir jujur gitu, oh, saya itu siklusnya manusia, maksudnya laki atau perempuan misalnya itu dari sini ternyata jadi gini. Loh, kok saya sekarang malah menentang Allah, gitu. Itu logis nggak? Gitu. Itu kira-kira gitu. Allah Allah berikan apa kesempatan itu, tapi pertanyaannya logis nggak, gitu, ya. Kemudian itu tentang dirinya, ya, afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, apakah mereka tidak memperhatikan onta, ya, karena orang Arab makanya yang dikasih contoh itu onta, tapi nanti contoh di ayat-ayat berikutnya kan tentang gunung, tentang apa namanya, tentang bumi dan seterusnya begitu, ya, sehingga kemudian apa namanya menjadi penting di situ. Itu banyak sekali ayat-ayat yang kemudian nanti di eh, apa namanya Allah berikan di situ. Misalnya dalam surah Al-Anbiya, ya, di situ dikatakan laukana fihima alihatun illallah lafasadata. Ya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, itu kan kita ngajak ngajak berpikir kita, gitu. Masuk akal nggak kalau Tuhan itu lebih dari satu? Maka tentu keduanya di situ digunakan kata-kata ya fihima, ya, alihatun, ya, maka keduanya pasti ya akan lafasadata, ya, akan rusak. Yang satu mungkin dalam dalam hitungan kita apa namanya punya kemauan sendiri, yang satu punya ini, gitu. Maka the only one hanya satu. Tidak mungkin Allah itu, ya, Tuhan itu adalah apa namanya lebih dari satu. Siapa dia namanya? Allah. Siapa yang memberitahu? Allah kepada kita. Jadi kita sebenarnya hanya sampai kemampuan akal kita itu kalau nanti di dalam konteks torikul iman itu bisa membuktikan. Makanya saya ingin menambahkan sedikit, kalau nggak salah ada yang bertanya ya kemarin tentang apakah orang kafir itu bisa sampai berpikir yang mustanir. Bisa sebenarnya, gitu ya. Kalau dia eh, apa namanya berusaha, tapi kalau kemudian dia setelah mampu berpikir mustanir itu tidak mengikuti, ya dia tetap dalam kekufuran. Gitu. Kalau orang Muslim
berpikir mustanirnya ya kalau dia mampu dan dia meyakininya. Begitu. Jadi jangan jangan sampai nanti apa namanya apa tadi apa namanya tidak berusaha untuk berpikir. Banyak kaum muslimin kadang-kadang apa kondisi sekarang itu tidak berpikir sehingga yang terjadi ya ini kasus ya saya nggak tahu ini mungkin jauh atau tidak itu ya Kang eh, Azhar itu dari apa daerah Sibolga itu jauh nggak ya dari Medan jauh ya itu yang kemarin ada kasus itu kan kita sulit sekali itu menerima secara logis gitu ya. Bagaimana mungkin hanya karena melihat orang tidur di masjid gitu ya. Kalau enggak ya panggilin aja ketua DKM. Ini malah manggilin temannya kemudian dipukuli dan itu ada buktinya kan. Ada CCTV-nya gitu. Kita jadi berpikir itu kan yang mukulin juga muslim gitu kan gitu. Jadi maksud saya manusia itu ya kata Allah nanti makanya kenapa kemudian kalau apa manusia itu tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan apa pendengarannya, tidak menggunakan penglihatannya itu. Allah katakan ulaika kal an'am balhum adul. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Itu kan mengerikan. Binatang ya tidak punya akal. Dia punya otak, tapi tidak punya akal. Ya, makanya kemudian Allah berikan itu untuk menunjukkan rendahkan, merendahkan. Kamu itu bisa ini. Tapi ternyata kan balhum adol itu kebuktian gitu. Nggak ada kan binatang itu yang LGBT gitu. Manusia, manusia ada yang LGBT kan jadi aneh gitu kan. Gitu. Se, saya sering mengatakan ya sebinatang-binatangnya binatang nah, gitu kira-kira itu enggak ada itu yang kemudian laki apa jantan dengan jantan itu apa namanya kawin tuh enggak ada gitu. Ya betina dengan betina kawin enggak ada gitu. Manusia ada. Nah, itu kata Allah benar itu balhum adol. Makanya Al-Quran itu mengajarkan kita berpikir rasional itu bukan berpikir filsafati gitu ya. Tapi kadang-kadang itu tadi lah kecampur-campur kadang-kadang. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya untuk apa namanya poin pentingnya itu mengajak kita untuk nanti berpikir secara rasional tentu dengan dasar-dasar Islam. Kalau bendanya bisa dijangkau, ya amati, ya cari hakikatnya. Tapi kalau tidak, gunakan nas. Kalau itu bendanya atau objeknya tadi itu tidak sifatnya nggak bisa terhindar. Saya kira itu sebagai pengantar, Kang Azhar. Nanti kalau kita ini bisa kita diskusikan lebih jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukuran Ustaz atas penjelasannya. Ini kita kan sangat banyak diskusi ini buat Bapak Ibu karena ini eh, hal yang penting bagi kita karena memang kita dikasih potensi ya, potensi berpikir, potensi akal. Terkadang kita mungkin bisa keliru dalam pemanfaatan ataupun penggunaan metode tadi ya. Sebelum kami buka sesi diskusi, kami ingatkan kembali, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, kolom komentar, nanti pertanyaannya dikirim saja di sana. Kalaupun ada yang mau interaktif langsung, bisa juga. Kalau tadi Ustadz sempat singgung si Bolga itu dari Medan 1 hari 1 malam, Ustadz. Oh, 1 hari 1 malam. Jauh ya. Ah, lumayan, Ustadz. Berapa kilo itu berarti? Eh, Kira-kira. 1 hari 1 malam pakai mobil ya. iya, Ustadz. Kalau Berarti kita 24 jam. kurang lebih, Uh, Ustadz. luar biasa ya. Ah, Jauh. Saya tidak membayangkan sampai sejauh itu ya. iya. Em, Ya mungkin Ya, jarang ke situ juga sih. Mungkin kalau ya ya. mungkin dari antara kita jamaah yang mungkin ada keluarganya di sana, isu yang berkembang memang itu pendatang ya di diganggu atau semacamnya insiden itu terjadi pembunuhan ya. Ya Ustadz ini sudah ada yang masuk pertanyaan di kolom komentar dari peserta kita. Eh, Ya, ini ya dari Pak siapa? Dari Pak Norman ya. iya. Hmm. Ya, ini poinnya begini ya, Pak Norman, apa yang maksud Allah memasukkan ke neraka? Tadi sebenarnya ini secara tidak langsung saya udah jawab ya. Tadi di penjelasan akhir tadi itu. Jadi poinnya itu ya tadi ya walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins tadi itu ya. Jadi kami benar-benar telah menciptakan dari apa namanya jin dan manusia itu ya itu masuk neraka ya jahanam karena kesesatan mereka tadi itu ya mereka punya hati gitu kan mereka kulub di sini lahum kulubun la yafqahuna biha ya walahum ayunun la yubsiruna biha
Ya walahum adzanun la yasmauna biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika hum apa namanya ini ghafilun ya, ulaika humul ghafilun ya, yang ada di situ. Tadi nggak apa tulisannya nggak kebaca yang ada di situ. Jadi mereka itu adalah ya tadi orang-orang yang lalai tadi itu. Jadi sebenarnya rasionalitasnya itu sederhana, Pak apa namanya Pak Norman tadi itu ya. Jadi Allah kasih kita potensi. Nah, potensi itu adalah akal ya tadi beserta seluruh perangkatnya tadi. Maka pendengaran, penglihatan itu kan indera kan yang ada di situ. Nah, kalau kita tidak gunakan, maka kemudian jadi hati ini bukan hati yang dalam konteks ini jantung ya, dalam dalam konteks. Karena kolbu itu ya bentuk jamannya kulub gitu ya. Itu maknanya ada dua ya. Setidaknya ada dua. Makna yang sifatnya akal ya karena di situ dikatakan la yakiluna biha, berarti yang dimaksud itu adalah berarti akal di situ kulub gitu ya. Tapi kemudian nanti di konteks yang lain itu kolbu ya itu nanti kaitannya nanti dengan hati, hati yang atau rasa ya feeling ya yang ada di situ gitu ya. Makanya kemudian kalau dalam konteks ayat ini gitu ya, ketika orang itu tidak menggunakan akalnya untuk berpikir, ya maka dia pasti akan sampai kesesatan. Orang-orang kafir itu kan sebenarnya tadi saya bilang mampu tidak kalau sebagai manusia dia berpotensi untuk berpikir mustanir. Berpikir mustanir itu artinya berpikir sampai pada keberadaan Tuhan. Kalau dalam konteks tadi apa namanya Thoriqul Iman tadi itu. Tetapi apakah dia mau menerima itu atau tidak? Kalau dia tidak mau menerima itu bahwa Tuhan itu hanya satu, ya, maka ya dia pasti akan tetap ada dalam kesesatan. Dia ter apa namanya pengaruh dengan doktrin-doktrin ya dari para pendetanya yaitu apa bahwa Tuhan itu apa terdiri dari tiga unsur, ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus misalnya begitu kan. Nah, itu yang menunjukkan kesesatan tadi itu. Nah, dalam masalah akidah ini memang blak-blakan gitu. Kalau orang bilang apa blak-blakan itu ya. Ya to the point saja ndak apa ndak ini gitu nggak kemudian apa ditutup-tutupi. Makanya Allah katakan kul wallahu ahad. Katakan wahai Muhammad gitu Allah itu adalah ahad satu gitu kan. Jadi satu itu ya jelas tidak sama dengan tiga gitu kan. Tapi kan orang-orang Katolik, orang-orang Kristen gitu ya dan yang lainnya gitu ya, apalagi Hindu, Buddha itu kan banyak yang tidak sampai. Ya. Nah, ketika kita menyampaikan ini itu jangan dianggap sebagai ujaran kebencian karena banyak banyak yang kemudian nanti mengatakan loh mengkritisi agama lain itu boleh tidak boleh. Wong kita ini di mata orang kafir itu dalam hal ini Katolik aja kita ini gembala kok. Bukan gembala, ternaknya malah gitu. Gitu kan gitu. Jadi kita ini kan apa namanya digembalakan bahasanya gitu kan yang kita apakah perlu tersinggung ya tidak perlu tersinggung lah gitu kan itu biasa aja gitu kan yang ada di situ. Nah, kalau kita mengkritisi itu sama gitu. Mungkin nggak Tuhan itu gitu lebih dari satu. Tadi udah dijawab kan dalam ayat yang saya kutip tadi. Kalau lebih dari satu, jangankan banyak, dua saja itu pasti akan kemudian rusak. Yang satu ini ingin ke sana, ini kan ada yang satu ingin kemudian ke sana. Makanya konsep apa namanya Trinitas itu tidak bisa diterima, sebagaimana juga tiga dewa yang ada di dalam agama Hindu. Kalau agama Hindu itu kan ada yang apa dewa yang menciptakan, ada yang memelihara, ada yang menghancurkan. Ya ada Brahma, ya Wisnu, ada Siwa, ya yang ada di situ. Nah itu secara konsep ketuhanan tidak bisa kemudian dikatakan itu kan agama tauhid. Yo, makanya tiga kok. Bagaimana disebut agama tauhid gitu. Jadi dari situlah maka apa namanya kita mendapatkan gambaran kenapa di akhir surah Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu di situ. Ya, jadi bukan mereka-mereka yang apa namanya apa dimurkai oleh Allah dan juga bukan orang-orang yang tersesat. Yang dimurkai Allah itu ya Yahudi, yang tersesat itu ya tadi orang-orang Nasrani. Nah, kalau kita ngomong kayak gini itu Anda jangan menjelek-jelekan orang. Tidak begitu apa namanya apa pengertiannya gitu. Jadi intinya itu ya Pak Pak Nurman tadi. Jadi maksud Allah memasukkan ke neraka itu artinya berarti dengan kesesatan itu maka kemudian mereka apa namanya ya tadi melanggar atau menentang aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan yang kedua ini ya Kang Azhar saya langsung ya. Keadilan di dunia kerja yang saya ketahui ibarat jam masuk kerja ditentukan jam 7 pagi ditentukan jam 7 pagi maka atasan bawah masuk jam 7 pagi. Apakah untuk istilah-istilah keadilan dan lainnya ada yang tidak bisa dipikirkan akal dan tidak dalam nas sehingga
menghayal Ustaz, sehingga tidak bisa disimpulkan. Ya sebenarnya tergantung ya. Kalau makna keadilan itu kan nanti sebenarnya harus didefinisikan dulu. Kalau keadilan itu matematis gitu kan, ya kan tidak semua yang matematis itu ini. Kalau Pak eh, Norman tadi bilang adil nggak kalau bawahan itu datang ketentuannya misalnya jam 7, atasan juga jam 7, ya adil kalau dilihat dari sisi itu. Tapi kalau nanti dalam masalah waris kan beda lagi. Masalah waris ya tidak bisa kemudian adil itu satu-satu gitu ya. Karena apa? Karena masing-masing Allah telah tetapkan keadilan waris dalam konteks Islam tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sampai Allah itu berikan bilangan coba. Gitu kan. Jadi ada yang bagiannya setengah, ada yang bagiannya 2/3, ada yang macam-macam yang ada di situ untuk menunjukkan bahkan antara wanita dengan pria saja dalam kasus ini perbandingannya 1:2 gitu kan. Nah, kemudian dulu ada semacam gugatan gitu. Ini tidak adil gitu. Ada yang namanya kemudian apa bahasanya itu apa ya istilahnya itu pembaharuan hukum Islam ya, katanya dulu itu gitu ya. Saya punya guru namanya Profesor Juhaya S. Praja gitu ya. Beliau apa guru besar hukum Islam di UIN Sunan Gunung Jati gitu. Nah, dulu termasuk yang mengatakan itu pembaharuan itu. Nah, sebelum wafatnya beliau itu beliau menarik kata-kata itu. Ya, maksudnya bahwa yang benar itu ya ya seperti yang dikatakan oleh Islam itu 2:1 misalnya untuk laki untuk perempuan yang ada di situ gitu. Ya, sehingga kemudian banyak orang yang mensyukuri gitu ya, beliau istilahnya dalam konteks pendapat itu apa namanya kembali lagi kepada pendapat Islam gitu. Jadi tidak ngotak-ngatik lagi satu-satu gitu karena banyak tadi kaum feminis lah atau kaum liberal lah gitu ya. Ketika kemudian ngacak-ngacak hukum itu tadi akhirnya kemudian tidak adil gitu. Jadi adil itu menurut ukuran siapa? Menurut Allah. Menurut Allah itu pasti baik untuk kita. Nah, itu yang harus kemudian kita pahami gitu. Ya, ada orang yang mengatakan begini, ini contoh ya sederhana. Kenapa Ustadz laki-laki tidak pakai kerudung sementara perempuan pakai kerudung? Saya bilang, Anda tahu nggak konsep aurat? Nah, gitu. Saya tidak tahu. Nah, konsep aurat itu yang menentukan bukan saya, yang menentukan itu adalah Allah, gitu ya. Mana yang boleh dibuka, mana yang tidak, ya, gitu. Nah, karena Allah kemudian menetapkan aurat laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka kemudian disitulah berlaku hukum. Selesai, begitu. Dan kita belajar untuk ikhlas. Ada orang yang mengatakan begini, saya belum siap, Ustadz. Nah, terus kalau belum siap, terus gimana? Bagaimana caranya? Ini ada contoh kasus ya, tidak perlu saya sebutkan namanya, tapi mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Ada anak seorang mantan gubernur ya di Jawa Barat ini gitu ya. Dia mengatakan saya ingin melakukan pencarian, makanya kemudian saya lepas kerudung saya. Loh, dia sudah ketemu yaitu apa? Mendapatkan aturan dari Allah bahwa kerudung itu adalah ya untuk kemudian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia lepas hanya dengan alasan yang kemudian dicari-cari yaitu mencari ya journey spiritual journey kata-katanya anulah bla 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 gitu padahal itu sebenarnya adalah bentuk kebodohan gitu loh gitu kenapa bodoh ya karena dia udah dapat sesuatu yang di ini kan dia lepaskan lagi hanya karena kemudian kayaknya kurang ini nih kurang mantep ini loh kurang mantep itu berarti pemahamannya yang dimantapkan bukan kemudian dilepas kerudungnya gitu loh. Nah ini cara-cara berpikir ini kadang-kadang gitu. Sama dengan orang berpikir saya belum siap pakai kerudung, Ustaz. Makanya kemudian saya tidak pakai kerudung. Nah dosa itu gitu. Kalau belum siap, pakailah sambil meminta kepada Allah kesabaran, keikhlasan agar kemudian oh ternyata ini banyak orang ketika kemudian menggunakan kerudung itu diberikan taufik oleh Allah. Anda tahu ya taufik, taufik itu diberikan kemudahan gitu ya. Jadi ada hidayah, ada taufik. Harusnya hidayah dulu baru taufik. Gitu ya. Jadi namanya bukan Taufik Hidayat gitu. Nah, sekarang yang terjadi namanya Taufik Hidayat, harusnya Hidayat Taufik. Gitu ya kalau urutan ya yang ada di situ. Ya, sehingga dari situ Kang Norman tadi ya apa namanya konsep keadilan itu nanti akan sangat subjektif tergantung ukuran-ukurannya. Makanya sebagai seorang Muslim ya gunakan aja ukuran-ukuran Islam selesai gitu. Jadi ada nggak yang bisa
tidak bisa difikirkan akal ya dan tidak ada dalam nas gitu ya. Kalau 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 kayak gitu gimana kita berpikir? Ya, nggak bisa berpikir dong. Karena berpikir tadi itu kan mencakup sesuatu yang kemudian ya kan tadi saya katakan yang mencakup sesuatu yang terindra. Kalau tidak terindra pakai nas. Kalau pertanyaan tidak ada di dalam nas, tidak ada dalam indra, gimana kita bisa berpikir? Nggak bisa berpikir kita gitu. Jadi apa namanya kita nggak perlu menyibukkan gitu. Nah, orang filsafat itu kerjaannya begitu gitu. Bisa nggak Tuhan karena kuasanya menciptakan gitu ya bumi yang besarnya itu ya lebih besar daripada diri Tuhan gitu. Jadi saya bilang lah kamu ngapain juga berpikir yang kayak begitu gitu kan gitu kan ya kuasanya Tuhan itu bukan untuk menciptakan sesuatu yang kemudian justru malah menimbulkan tadi ketidaklogisan tadi itu. Ya kalau kemudian bendanya itu lebih besar dari Tuhan, berarti Tuhan tidak kuasa dong. Gitu. Jadi ini penting ya agar maksudnya gini menata berpikir itu karena sekarang ini kontaminasi atau lebih tepatnya itu peracunan filsafat itu ini membuat kita malah mempertanyakan tentang Islam itu sendiri bukan malah memperkuat keyakinan kita dengan Islam itu. Gitu. Itu kira-kira ya mungkin secara ini dari pertanyaan yang ada. Maka kalau masih ada silakan Kang Iya. Azhar. Ini dari saya, Ustaz. Ya, Menyambung dari bahasan yang terakhir, Ustaz coba tanggapi. Satu istilah yang menurut kami tentang mendefinisikan kebenaran. ya, Nah, ini kan cukup menarik, Ustaz. Apa definisi benar ya? Nah, ya. jadi ini sampai didiskusikan sehingga bagi kita yang tidak punya definisi yang real atau tidak sesuai dengan realitasnya, Hmm, benar itu apa? Jadi ya. sesuatu yang sifatnya nanti relatif jadinya ya. Nah, itu yang Ya. pertama Ustadz. Yang kedua, Mhm. ah, maka kalau kita ingin mencapai satu kebenaran yang sesuai atau yang memang kita inginkan, katakan saja begitu, maka metode mana yang bisa dipakai untuk mencapai definisi kebenaran tadi? Apakah Hmm, metode rasionalkah? Apakah metode atau mungkin bukan metode ya, terjebak dengan teknik-teknik hmm. berpikir itu tadi mungkin Ustaz. Nah, Ya, ini gimana tanggapan? ya, benar itu prinsipnya ya, benar itu adalah sesuai dengan faktanya. Begitu ya, sesuai dengan faktanya. Itu aja sebenarnya yang digunakan. Misalnya kita tadi saya katakan, ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat rahmatullah, coba angkat HP-nya gitu. Nah, itu benar berarti. Yang tidak benar bagaimana? Yang tidak benar kalau kemudian ya ibu angkat, bapak angkat, sahabat-sahabat angkat bukan apa namanya HP tapi misalnya diangkat katakanlah gelas misalnya yang ada di situ artinya kesesuaian makanya konteksnya tadi itu sekaligus ke pertanyaan kedua tadi apa yang harus digunakan metode ya metodenya metode rasional gitu ya makanya benar atau tidaknya sesuatu ya dan benar atau tidaknya sesuatu perbuatan gitu itu ada dua nanti ya yang ada di situ itu nanti sama aja dengan benar sesuatu fakta fakta itu ada dua fakta benda dan fakta apa namanya perbuatan tadi itu. Kalau saya katakan bahwa sebagai seorang Muslim ya karena saya kemudian menggunakan metode apa namanya rasional, maka kemudian ketemulah apa yang disebut dengan standar kebenaran itu ya. Eh, Benar tentang benda tadi saya mengatakan misalnya saya tolong ambilkan saya jeruk misalnya gitu. Nah, ketika yang diambilkan itu adalah jeruk ya berarti oke makasih ya. Nah, gitu kan kita ini kan. Kalau kemudian yang kita tadi diambilkan itulah apel, kemudian kita terima, nah itu berarti kita anu sebenarnya yang menjadi salah itu adalah kita. Kenapa? Karena kita minta apa namanya itu jeruk, ternyata diambilkan apel kita terima. Oh enggak itu apel kan? Jeruk maksudnya. Jeruk atau apel? Jeruk, gitu kan. Jeruk apa jeruk? Jeruk, gitu kan. Kita tidak ya apa tidak goyah istilahnya gitu. Jadi kebenaran itu ya apa yang disebut dengan benar itu ya sesuai dengan faktanya tadi itu gitu ya fakta itu ada dua ada yang fakta yang sifatnya benda tadi itu ada yang sifatnya perbuatan tadi itu kemudian metodenya harus menggunakan metode rasional makanya dari sekarang ini saran saya nih ya coba kemudian ke teman-teman semua Bapak Ibu sekalian, coba renungkan betul gitu ya, apakah ketika kita berpikir itu kita menggunakan proses berpikir yang rasional tadi itu atau terkontaminasi tadi dengan berbagai teknik, terutama teknik berpikir filsafati tadi itu ya dengan menggunakan
apa namanya premis-premis yang kadang-kadang itu harus diperiksa dan objeknya pun juga tadi kadang-kadang melampaui kemampuannya gitu. Karena akal bagaimanapun dia itu apa namanya luar biasa itu tetap punya keterbatasan. Karena akal itu Allah berikan kepada kita ya untuk kemudian menuntun kita bahasanya gitu ya kepada siapa yang kemudian menciptakan kita itu sendiri yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau akal itu malah menjauhkan kita, ada orang ateis, pokoknya saya tidak mau nyembah Tuhan. Tuhan yang mana aja. Itu sebenarnya dia dia sedang 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 apa namanya sedang menjauh gitu apa namanya kepada keberadaan Tuhan. Ada sebuah contoh begini Kang Azhar dan Bapak Ibu sekalian nih. Ada seorang apa ya zoologis ya zoologis tahu ya zoologis itu ahli tentang zoo itu tentang binatang lah begitu kira-kira gitu. Eh, Kemudian dia itu mengaku ya mengaku nih ya mengaku ateis gitu ya. Tapi kalau kemudian dia masuk ke lab terus kemudian menemukan banyak macam-macam, termasuk mulai dari serangga dan segala macam. Itu dia pasti mengatakan gini, ini tidak mungkin ini dia tercipta sendiri gitu. Jadi dalam diri dia itu terjadi kontradiksi gitu. Saya ini mengaku ateis, tapi kalau saya melihat objek yang saya menjadi pakar karenanya, kata dia, itu tidak mungkin saya menafikan keberadaan Tuhan gitu. Nah, artinya apa yang terjadi? Sebenarnya dia sedang dalam keadaan di simpang jalan gitu. Maksudnya tidak apa namanya tidak konsisten. Kalau dia kemudian ada di titik itu dia harus selesaikan. Apa? Saya harus kemudian bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Artinya dia menerima bukan bertahan dengan ateis. Jadi lebih susah ada kalimat begini, ada di kitab Fikrul Islam itu ada kalimat begini. Lebih susah untuk menjadi kafir daripada menjadi mukmin. Coba Bapak Ibu sekalian renungkan kalimat itu ya. Lebih susah menjadi kafir. Coba gimana caranya dengan apa teknik berpikir apapun untuk menolak keberadaan Tuhan. Coba coba aja gitu. Nanti pertemuan depan cerita ke saya. Masih kalau ada waktu insya Allah nanti kita ini kan lebih mudah beriman daripada kemudian menjadi kafir itu susah. Ya, gimana nggak susah? Coba Anda menafikan keberadaan Tuhan. Ada nafas. Kan nafas ini dari mana gitu loh. Kamu kok nggak rasa terima? Loh, nafas ini kan ya tergantung saya. Iya, kalau kamu nanti dipencet hidungnya, terus kemudian ditutup mulutnya, kira-kira masih bisa bernafas nggak? Kan pasti tidak. Nah, siapa yang kemudian membuat nafas itu? Siapa yang kemudian membuat hidung kita fungsinya seperti itu, mulut kita seperti itu? Nggak mungkin kita menafikan itu. Hanya orang yang tadi sombong, yang kemudian menafikan. Nah, itu seperti orang komunis kemarin yang kita singgung itu. Jadi ketika mereka mendefinisikan bahwa apa kemarin akal itu adalah refleksi dari fakta gitu. Itu kesalahannya dua. Satu tidak ada refleksi. Refleksi itu seperti cermin ya, mirror gitu ya. Mirror itu gini kalau kita ngaca yang langsung kelihatan depan kita diri kita. Yang kita lihatkan di depan kaca itulah yang terlihat. Tidak kita kalau ditanya banyak hal kan sering nggak tahu tuh. Gitu. Bahkan konon ya Imam Malik gitu ya. Masya Allah ya ini harus kita renungkan gitu. Ditanya 40 soal banyak yang tidak tahu. Beliau mengatakan saya tidak tahu. Saya tidak. Dia mengatakan tidak tahu itu bukan sesuatu aib gitu. Jangan kemudian merasa ya kalau bisa jawab ya dijawab aja. Tapi kalau nggak apa kalau kita nggak yakin, oh kayaknya saya perlu mengkaji dulu. Ya sudah jawab itu. Itu bukan bukan sesuatu aib, bukan sesuatu ini begitu. Sehingga dari situ insya Allah nanti kita apa namanya akan lebih mudah untuk menerima kebenaran tadi itu. Gitu. Nah banyak saya perhatikan kasus-kasus nanti Bapak Ibu renungkan ya dunia itu sekarang jumlah penduduk per hari ini ya Oktober 2025 itu 8,25 M miliar yang ada di situ. Kalau kita gunakan pendekatan muslimnya 2 M begitu ya. Berarti bisa dipastikan kira-kira berapa itu? 6,25 kafir kan? Gitu. Kalau kafir berarti kan ya tentu salah di dalam kemudian mereka tadi apa namanya beriman kepada Allah begitu ya dan semua konsekuensinya gitu ya. Artinya apa? Bersyukurlah kita bahwa dari 8,25 M miliar tadi itu kita termasuk dari 2 M 2 miliar yang kemudian diberikan kemudahan oleh Allah sampai kepada tadi itu sampai kepada kebenaran tadi itu. Makanya benar itu sekali lagi itu adalah ya yang disebut dengan al-haq. Makanya kemudian al-haq itu ya kata Allah al-haqqu min rabbikum wala takunanna minal mumtarin. Ya kebenaran itu adalah berasal dari Allah. Artinya apa? Standarnya itu mesti sesuai dengan standar dari Allah baik untuk yang terindra
maupun yang tidak terindra. Yang terindra berarti kalau namanya batu, yaitu dari faktanya harus kita tunjuk batu itu yang ini, kerikil yang ini, pasir yang ini, itu jelas. Tapi kalau kemudian kita ditanya surga dan neraka itu ada, kata Allah ada melalui Al-Quran karena standarnya itu. Nah, maka gunakan berpikir dasarnya semuanya itu adalah berpikir yang sifatnya rasional tadi itu. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran tadi. Seperti yang sebagian ayat-ayat yang tadi saya sudah kutip. Karena itu sebenarnya adalah nikmat yang sangat luar biasa gitu ya. Makanya kemudian Allah apa namanya memerintahkan kita tadi itu untuk benar-benar tadi menggunakannya secara sungguh-sungguh. Begitu kira-kira. Gitu ya. Masih ada yang Gimana kira-kira Ustaz? Masih ada waktu? masih ada? Masih boleh kalau masih. Ini ada Pak Norman lagi ya. Apakah orang yang lemah ingatan dan pemahamannya bermasalah atau tidak mudah paham bisa dikatakan bodoh atau tidak berakal? Ya, berakal itu kan ada, kalau tadi dimaksudkan kemampuan berpikir, maka kemampuan berpikir masing-masing orang itu berbeda-beda. Begitu. Jadi ada yang mudah untuk apa memahami sesuatu, ada juga yang susah. Itu biasa gitu. Jadi kalau pemahamannya bermasalah, ya lemah ingatan maksudnya, berarti apa? Caranya ya dia harus sering latihan, repetitif, ya, harus sering mengulang-ulang. Makanya kenapa kemudian para hafiz ya, hafiz dan para hufat itu mereka tekniknya harus kemudian mengulang-ulang itu, murojaahnya itu harus harus ini. Jangan jangan sekali-kali kemudian apa terlena gitu ya, yang ada di situ. Kenapa? Karena ya namanya ingatan itu mudah sekali bisa bisa di apa namanya dilupakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, artinya berarti effort atau ikhtiarnya itu mesti kemudian ini bukan berarti bodoh, yaitu hanya fakta saja. Makanya jangan menjustifikasi dengan oh ini bodoh, ini pinter. Dia pinter, nah ini kan juga salah tuh. Konsep pinter kita itu kan dulu ya sampai sekarang ini mungkin masih ada tapi mungkin apa mungkin sudah ada sedikit perubahan lah gitu ya. Yang disebut dengan pinter itu siapa? Dia yang pinter matematika, fisika sama kimia. Itu yang disebut dengan pinter gitu kan. Itu salah besar. Karena apa? Dia di bidang itu dia pinter. Coba dia suruh nendang bola, bisa nggak? Gitu, gitu. Dia suruh apa namanya main musik bisa nggak? Dia disuruh naik gunung mampu nggak gitu kan kira-kira gitu. Nah, pinter itulah yang harusnya kemudian ukurannya tidak seperti itu. Bahwa ada orang yang mampu fisikanya bagus, mampu dia bernyanyi, mampu untuk kemudian dia apa namanya tadi apa melayani orang lain dan seterusnya. Itu adalah fakta-fakta yang kemudian harusnya dibimbing agar sesuai dengan Islam atau tidak. Tidak ada gunanya kan pinter fisika tapi kemudian akhirnya malah melanggar hukum-hukum Allah itu misalnya gitu ya atau kemudian apa pinter apa namanya musik tapi menciptakan musik-musik yang malah justru apa namanya menentang ya keberadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah orang yang sakit mental atau schizophrenia, halusinasi audiovisual bisa disebutkan dengan pemahaman tertentu atau bisa dihukumi gila? Ya, nanti tergantung faktanya. Kalau yang bisa menentukan nanti ahlinya ya, yang pakarnya di situ. Jadi maksudnya begini, apakah dia itu bisa disembuhkan atau tidak? Nah, tetapi prinsipnya kalau ada gangguan, itu yang paling dasar harusnya kemudian disingkirkan gangguan itu. Sehingga kemudian nanti dia akan kembali normal. Karena al-aslunya, hukum asalnya manusia itu normal. Begitu ya. Artinya selama tidak ada tadi problem-problem kelainan-kelainan tadi itu di otaknya misalnya atau di indranya, maka kemampuan dia untuk berpikir itu pasti bisa kemudian dilakukan. Sekarang itu banyak kemudian kejadian-kejadian yang sebenarnya tadi bisa karena pengaruh fisik gitu ya, atau kemudian juga karena pengaruh-pengaruh yang sifatnya non fisik gitu ya. Kalau yang pengaruh fisik misalnya apakah misalnya tadi karena dipukul gitu ya secara keras sehingga akhirnya ada kerusakan di otak misalnya, atau misalnya olahragawan seperti contoh kasusnya apa Muhammad Ali itu ya yang dia terkena Parkinson itu diduga kuat karena ya seringkali kepala itu menerima pukulan begitu ya sehingga kemudian kemampuannya yang dulu bagus itu kemudian berangsur-angsur menjadi apa namanya menurun ya termasuk juga faktor usia nanti ya faktor usia itu memang ya apa tidak apa tidak bisa dinafikan orang secara fisik menjadi lebih lemah termasuk kemampuan daya ingatnya juga semakin semakin menurun ya itu wajar saja gitu ya tetapi kalau konteksnya sakit ya berarti artinya di usia-usia tertentu ya itu nanti bisa kemudian apa namanya disembuhkan begitu ya dengan teknik-teknik tertentu maupun juga nanti dengan memahamkan hal-hal tertentu. Misalnya contoh sederhana begini, ada orang yang apa namanya fobia ya, tahu ya fobia itu
takut sesuatu tuh, ibu-ibu atau yang remaja putri misalnya kadang-kadang suka takut misalnya sama kecoa misalnya. Caranya gimana agar berani menghadapi kecoa? Maksudnya kalau ada kecoa itu tidak lari misalnya gitu. Ya harus melatihnya gitu. Maksudnya melatih itu gimana? Ya pastikan bahwa yang kita hadapi itu kita oh ini kecoa. Ya kalau kecoa ya jangan takut. Nah, itu kan harus dilatih itu. Sehingga ketika kemudian dilatih, maka kemudian ketika ketemu kecoa itu dia tidak takut. Maksudnya dia tidak ini dia bisa mungkin ya karena apa namanya kotor dan segala macam dipukul baru dibuang kira-kira gitu. Masa sama kecoa takut misalnya begitu kan? Mungkin ya yang ada di situ itu melalui latihan gitu ya. Jadi yang ada di situ. Kalau Allah Maha Baik, mengapa masih membuat manusia masuk neraka dan tidak semua dijadikan beriman? Nah, itulah ujian gitu. Dunia ini adalah ujian. Jadi makanya kemudian Allah itu bukan membuat apa namanya memaksa orang. Allah itu memberikan semuanya semua potensinya akalnya sama. Nah, kemudian dia memilih kan mau kafir mau kemudian dia beriman. Nah, kalau kafir ada konsekuensinya, kalau beriman ada konsekuensinya. Selesai. Gitu. Itu sama aja dengan apa tamsil apa namanya kenapa kemudian ada ujian gitu ya. Maksudnya kenapa kemudian ada ujian nasional itu. Sekarang kan tidak ada ujian nasional ya, adanya TKA. Ya, yang lagi heboh ini TKA, lagi TKA bisa live TikTok. Itu aneh-aneh ya kita ya sekarang itu. Saya belum pernah waktu ujian nasional dulu saya waktu zaman saya masih masih apa namanya SD, SMP segala macam itu nggak ada itu karena ya alatnya nggak ada. Sekarang ini orang karena HP, ya masa kemudian ujian TKA kemudian bisa live TikTok itu gimana ceritanya? Gitu ya itulah teknologi bisa diotak-atik ya yang ada di situ. Jadi poinnya mengapa Allah Maha Baik itu justru karena kebaikan itu Allah kemudian menawarkan kepada kita ini yang apa namanya apa kamu bisa pilih Allah tidak memaksa karena Allah sudah memberikan bekal yang sama kepada kalian gitu ya maka di situ faal hamaha fujuraha wa taqwaha maka kemudian Allah berikan yang mana yang kemudian jalan untuk kefajiran ya kemaksiatan dan jalan untuk takwa semua ada konsekuensinya tinggal kan gini kan ada dialog gini ada gini kamu yakin nggak kalau nanti di akhirat itu ada surga atau neraka kata yang muslim dia mengatakan saya yakin gitu ya. Kalau saya tidak gitu. Coba sekarang pikirkan secara logis. Kalau nanti di sana tidak ada, alhamdulillah tidak ada ya berarti. Tapi kalau ada gimana? Kalau kamu kemudian nanti ini, nah dia dari situ dia harusnya kan mikir gitu. Ada kemungkinan itu, kemungkinannya kan setengah-setengah. Kalau dilihat dari sisi peluang 50-50, ada atau tidak ada. Nah kalau melihat orang di dunia ini banyak yang melakukan kemaksiatan itu bebas misalnya ya, karena dia punya kekuasaan, dia punya uang dan segala macam, sangat tidak masuk akal. Justru kalau kemudian nanti dunia ini berhenti hanya sampai di sini. Nah, disitulah kemudian orang, oh next saya akan apa namanya kita ketemu. Nah, bahasanya begitu. Jadi kalau ada yang mengatakan sampai ketemu di pengadilan akhirat, gitu, ya itu sesuatu yang lahir dari keyakinan bahwa akhirat itu ada. Sementara hakimnya mungkin karena dia takut diapa-apain, gitu ya, atau kemudian dia apa tidak berani menentang kuasa, gitu ya. Akhirnya kemudian dia memilih untuk apa menghukum orang yang tidak salah. Kata orang yang tidak salah, tunggu saya nanti akan saya ini gugat di pengadilan akhirat. Berarti belum selesai, gitu. Kalau dia tidak ridho, masih ada jilid berikutnya nanti to be continued, gitu, gitu. Kalau hakimnya meninggal duluan, ya nanti dia akan ketemu, insya Allah nanti di akhirat dalam keadaan yang apa sebagai bukan hakim dia, tapi sebagai tertuduh ya maksudnya bukan tertuduh terdakwa begitu kira-kira nanti karena apa saya dulu di dunia dihukum dengan hukum yang bukan dari hukum Allah ya Allah padahal saya tidak melanggar aturan-aturanmu nah, gitu kan nanti ya hakim itu tidak ada lagi apa namanya istilahnya kemampuannya karena yang berkuasa hakim yang sesungguhnya ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu ya berarti filsafat tidak memiliki ruang dalam Islam. Ya, poinnya itu gitu. Jadi tidak perlu kita berfilsafat. Yang penting kita berpikir rasional dan itu sebenarnya adalah bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi harus betul-betul difahami tentang apa hakikat filsafat itu sama dengan tadi mantik gitu ya. Makanya banyak teman-teman dari pesantren itu saya sering bilang begini, antum tidak usah belajar tentang mantik, tapi kalau nanti belajar tentang berpikir secara rasional itu akan lebih mendasar gitu ya. Dan berpikir rasional tadi itu sekali lagi mencakup dua objek, perbuatan dan
apa namanya benda gitu. Nah, tinggal standarnya saja gitu. Kan sebenarnya Allah itu mudahkan kita. Allah itu coba kita pikirkan ya. Allah itu tidak menuntut kita untuk berpikir aneh-aneh. Gitu. Berpikirlah yang logis gitu kan kira-kira. Berpikir logis itu gimana? Sederhana kan gitu. Bunga haram. Tinggalkan. Aduh, Ustaz, susah tuh. Ini begini, itu begini. Gitu kan gitu. Rumah saya belum apa namanya ini apa belum belum apa belum selesai. Wah, segala macam. Jual. Gitu kan bahasa bahasa sederhananya begitu ya, maksudnya bahasa motivasi itu yang ada di situ. Waduh, gimana cara ininya? Ini ada cerita, saya cerita sedikit ya untuk memberikan ini. Kalau belum pada ngantuk ya. Itu ada seorang pengusaha. Ini sanatnya ya. Saya dapat dari seorang teman. Nah, teman ini langsung dia menerima. Jadi ininya dua. Saya dari teman saya langsung dari pengusahanya itu. Nah, pengusaha itu cerita begini kira-kira. Saya itu Ustadz punya ini apa namanya banyak utang lah gitu. Asetnya banyak, tapi karena kemudian dia sudah paham bahwa riba itu adalah haram. Karena banyak yang belum paham riba itu haram, itu masalahnya walaupun muslim gitu. Maka dia berkomitmen, saya harus menyelesaikan riba saya. Caranya bagaimana? Dia kemudian ini kan apa namanya jual aset-asetnya tadi itu. Susah ternyata karena asetnya mahal juga gitu ya, maksudnya dari sisi ini, apalagi dengan situasi ekonomi yang seperti ini gitu. Terus kemudian dia bilang begini, sambil saya ikhtiar, saya minta kepada Allah, ya Allah, kalau apa namanya aset-aset ini itu apa memudahkan saya untuk lepas ya dari jeratan riba ya, dari jeratan kemaksiatan. Karena banyak orang kan sekarang memahami maksiat itu, riba itu nggak dianggap maksiat gitu, apalagi di bank gitu ya. Pak Purbaya aja ngomong kalau nggak punya uang nanti pinjam ke pemerintah pusat, bunganya 0,5%. Nah, ngomongnya kan enteng itu, bunganya 0,5%. Saya bilang bunganya 0,5%, nerakanya itu loh yang tidak 0,5%. Gitu kan yang ada di sini. Ini bicaranya enteng. Ya saya juga bicaranya enteng juga. Neraka itu enteng kalau kita omongkan, kalau kalau kita yakin. Tapi kalau kita tidak, waduh jangan ngomong anu itu agama, ini ngomongnya ekonomi gitu. Ya itulah cara berpikir yang sekuler tadi itu, yang tidak merasa bahwa dosa itu mengikuti setiap perbuatan maksiat gitu. Nah, singkatnya tadi pengusaha itu akhirnya kemudian meminta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ini apa yang terjadi ya apa namanya asetnya itu intinya akhirnya terjual gitu ya, dengan cara yang dia juga tidak sangka-sangka gitu. Maksudnya ada deadline kan dia dapat deadline utangnya di bank tadi itu kan ada deadline-nya itu. Ternyata kemudian ya mungkin seminggu atau 2 minggu lah sebelum deadline itu sampai, itu ada yang membeli aset-asetnya dia itu dengan cara yang dia sendiri juga dia tidak kenal orangnya dan segala macam. Tahu-tahu kemudian dia datang, Pak, ini harganya berapa gitu. Dan yang di luar dugaan dia jual itu sebenarnya sudah murah gitu ya. Harganya katakanlah kalau misalnya tanah gitu ya, satu katakanlah ini untuk permisalan aja 1.000 per meter misalnya gitu. Yang datang itu saya beli 5.000. Coba bayangkan gitu. 5.000 per meter gitu. Padahal harga yang dia sudah 1.000 aja saya sudah mau gitu. Tidak, saya ini anu tawarannya berapa ini? Saya beli 5.000 ya gitu. Dia nggak nawar itu, nggak nanya gitu. Berapa ini harganya nggak ini? Saya pokoknya mau beli ini semua. Saya hargai 5.000 per meter gitu. Lu saya cuma nggak apa-apa, 5.000 saya bayar. Coba. Kira-kira kalau Bapak Ibu ada di hadapan kayak gitu, kira-kira gimana itu? Gitu. Pasti akan mikir, ya Allah ini maksudnya Allah apa gitu. Saya itu cuma minta 1.000 agar bisa ini, Allah kasih 5.000 per meter. Coba gitu. Itu kalau orang beriman akan mengatakan ya Allah, akhirnya ke atas kan, bukan aing teh kan. bukan bukan kayak seperti yang tadi, bukan gue gitu loh gitu, bukan bukan gitu gitu kan, jadi ini gitu. Karena apa? Humble tadi itu. Karena berpikir tadi itu. Ya, bunga kan kebaikan. Kalau tidak ada bunga, bisa untung dari mana, Bang? Gimana, Ustadz? Ya, konsepnya udah salah dari awal. Ya bank itu bukan baik gitu. Bank itu mencari untung. Jadi beda antara baik dengan untung. Ya, ini kalau 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 dalam konteks etika itu belajar antara baik dan buruk gitu ya. Yang baik itu belum tentu benar gitu ya. Jadi kalau dia ngasih apa namanya bunga itu karena ini ya salah dari awal. Kalau salah dari awal terus kemudian orang lain ikut-ikutan meyakini itu benar gitu ya. Yang terjadi seperti itu gitu ya. Bunganya murah loh, 0,5 kata Pak Purbaya loh ini. Daripada pinjam ke yang lain 0,5 itu murah gitu. Di tempat lain itu 1%, 2%. Komo ke Cina 3, sekian persen. Gitu yang
Cina ini negara Cina maksudnya. Itu kaitannya dengan WUS ya, karena Bapak Ibu jangan lupa utang WUS kita itu utangnya itu ada yang bunganya 2%, ada yang 3, sekian persen, tergantung duitnya. Kalau pakai yuan itu bunganya itu kalau pakai dolar itu 2%, kalau pakai yuan itu 3, sekian persen gitu. Jadi ini persoalannya adalah persoalan konsep tadi itu. Jadi bunga itu bukan konsep kebaikan. Bunga itu adalah riba dan riba itu haram. Nah, itu perspektifnya Islam. Maka berpikir itu pasti harus menggunakan standar dan kita bersyukur Allah memberikan standar-standar kebaikan itu. Gitu loh. Ya, salah satu contoh yang sering saya sampaikan itu standar aurat. Bagaimana mungkin ya manusia diciptakan oleh Allah tidak mau nurut ya sama yang menciptakan kan jadi aneh gitu. Aurat itu batasnya di sini. Loh ini kan badan saya gitu kan orang mengatakan gitu ya. Gimana saya aja mau saya buka kayak mau saya tutup. Loh, lah kamu itu nanti kalau mati kira-kira itu yang mematikan siapa? Kan Allah gitu kan, bukan dirimu sendiri. Begitu ya. Maka dari situ kita kita harusnya lebih humble gitu ya. Jadi kadang-kadang kesombongan itulah yang menutup kebenaran. Jadi penutup kebenaran itu ada dua. Menutup kebenaran itu sendiri. Yang kedua menutup jalan menuju kebenaran. Itu beda ya. Jadi saya Taqiyuddin nanti ada buku lain yang memberikan apa penjelasan tentang itu. Jadi menutup kebenaran, makanya kita diajarkan doa Robbana arinal hakko hakko warzukna tiba'ah. Ya itu ada dua maknanya. Warinal batila batila warjukna jitinabah. Ya Allah tunjukkan ke saya yang benar itu. Islam misalnya gitu. Itu kelihatan benar. Oh iya benar Islam. Gitu. Coba kalau yang ketutup kan. Nanti kayak siapa? Kayak Abu Lahab, kayak Abu siapa namanya itu Jahal gitu kan. Kan nggak ngelihat itu. Padahal Islam itu ada di dekat dia. Yaitu apa? Lewat keponakannya atau lewat baginda Rasulullah SAW. Nah itu kemudian baru dilihat oleh Abu Sofyan ketika menjelang dia kalah, gitu kan? Ya segitunya masih mending lah gitu kira-kira kalau saya mengatakan yang ada di situ gitu. Nah yang kedua adalah ya Allah yang batil itu tunjukkan yang batil. Demokrasi itu batil, kapitalisme itu batil, komunikasi komunisme itu batil gitu. Itu tunjukkan kelihatan batil gitu. Jadi jangan kelihatan wah halus kelihatan bagus ini, kelihatan ini gitu. Makanya orang mengatakan kan, ya siapa tahu nanti 2029 akan ada perbaikan gitu ya. Oh ini udah jadi wakil rakyat nih gitu kan. Nanti akan kami perjuangkan hak-hak rakyat gitu. Kalau saya atau kami tidak ikut pemilu nanti siapa yang memperjuangkan hak-hak Anda? Memang pernah kita diperjuangkan hak-hak rakyat oleh Anda gitu. Apa jangan-jangan Anda sebenarnya cari kerjaan aja sebenarnya kan? Gitu. Wakil rakyat itu ada enggak sih yang memperjuangkan? Coba lihat faktanya. Kalau dia tidak mendasarkan pada Islam, jangan pernah percaya bahwa kemudian dia memperjuangkan aspirasi rakyat. Karena aspirasi rakyat itu harus dipastikan sesuai enggak kemudian dengan aspirasi daripada Islam itu sendiri. Maka kata-kata Vox Populi Vox Dei itu batil gitu ya. Nah, jargon-jargon yang kayak gini nih yang harus kemudian kita dekonstruksi gitu ya. Jadi seolah suara rakyat, ya rakyat yang mana? Kalau rakyat Amerika apa namanya setuju kepada pernikahan sejenis, apa itu suara Tuhan? Naudzubillah gitu. Tuhan yang mana pertanyaannya yang menyetujui ini apa namanya LGBT. Bapak Ibu tahu ya, di Amerika itu tahun 2015 itu pengadilan itu apa namanya itu sudah. Oh ya, ini bagi yang belum tahu ya, ini bukan anu minta disupport aja. Saya punya TikTok ya, judulnya @doktor.rian. Ah, gitu. Kalau yang belum follow, silahkan follow. Di situ saya kemarin sampaikan, saya mengulas ya. Ini tadi siang saya apa upload yang kemenangan daripada Mam ini apa Zohran apa namanya apa Mamdani ya yang jadi wali kota Muslim pertama di New York ya yang ada di situ. Dia mohon maaf istrinya tidak pakai kerudung. Saya perbandingkan dengan Sadikan. Sadikan itu adalah apa namanya wali kota London. Ini dia masuk 3 periode ketiga yang ada. Itu juga sama istrinya tidak pakai kerudung. Yang kedua mereka menyetujui tentang masalah tadi LGBT itu pernikahan sejenis. Yang ketiga mereka juga kemudian menyetujui tentang legalisasi alkohol. Pertanyaannya sebagai Muslim bisa nggak itu diterima? Nggak bisa gitu. Walaupun dia, lu ini kan kami ada di sini. Ya kalau dua-duanya Demokrat sosialis.
ternyata faktanya mereka bukan mengusung Islam, tapi mengusung tentang paham-paham sosialis, ya komunis sebenarnya, tapi sosialis lah, yang apa namanya menjadi brandnya, ya yang ada di situ. Jadi kebaikan seperti apa yang mau diinikan? Walaupun orangnya ramah, orangnya kemudian muda, orangnya segala macam, kita juga perlu mengingatkan gitu loh. Anda selama tidak pakai Islam, ya tidak akan ada. Ya tidak mungkin atau Ustadz ini kan cuman apa namanya istilahnya kota ya, kota New York gitu kan. Sistemnya nanti Amerika kapitalis. Nah, disitulah pentingnya perubahan sistemik gitu. Ya, jadi itu yang saya kira penting untuk kita kritisi agar jangan sampai kemudian kita terjebak kepada hal-hal yang apa namanya yang apa ya kelihatannya tadi itu loh. Jadi sekali lagi penghalang kita untuk kebenaran itu ada dua. Di apa namanya ditutupinya kebenaran itu sendiri, dan yang kedua jalan untuk menuju. Nah, jalan menuju kebenaran ini yang kadang-kadang orang nggak mau, sudah dekat itu nggak mau gitu. Ya contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu kan udah deket sekali itu dengan kebenaran. Siapa? Yaitu Muhammad Islam. Ya, dengan ya, Islam yang dibawa oleh Muhammad, keponakan yang paling dia cintai. Tapi nggak nyampe gitu pada kebenaran. Gitu loh. Nah, itu hati-hati di situ. Gitu. Makanya kalau kita ini sekali lagi diberikan kebenaran itu apa namanya walaupun itu melalui status orang tua kita gitu karena orang tua kita muslim dua-duanya misalnya kemudian kita lahir ya status kita muslim. Tapi ketika kita sudah memiliki kesadaran, nah kitab tafsir ini mengingatkan kepada kita pegang betul keyakinan itu sehingga kemudian nanti kita akan menjadi seorang muslim yang paripurna. Ya, saya kira itu mungkin ya Kang ini. Jangan lupa nanti kalau ini eh, ada yang suka main TikTok silahkan di follow ya nanti biar lebih ini. Oke, insya Allah. Kira-kira ada yang disampaikan Ustaz sebagai closing statement? Cukup saya kira itu aja. Jadi nanti Oke. kita ketemu lagi nanti mudah-mudahan tidak ada halangan ya nanti insya Allah kita ini kan. Terima kasih tetap berpikir Islami ya sehingga mudah-mudahan nanti Allah akan mudahkan kita untuk semua hal ya dan jangan pernah eh, lelah ya kadang-kadang aduh capek ini Ustadz maksudnya capek berpikir capek mikirin siapa mikirin para pemimpin ya memang capek gitu tapi harus kita pikirin terus itu dan kita berikan nasihat kepada para pemimpin karena ad-dinu an-nasihat karena agama itu adalah nasihat maka kita sampaikan agar mudah-mudahan mereka berpikir dengan berpikir itu mereka kemudian mau menerima Islam. Itu saja. Tugas kita ini tidak berat kok sebenarnya, hanya menyampaikan masalah hasil. Biarlah nanti Allah yang kemudian apa namanya memberikan yang terbaik begitu kan yang ada di situ. Jadi jangan pernah lelah untuk dakwah, jangan pernah menyerah untuk terus berpikir ya dengan correctly, dengan benar. Sehingga dengan itu mudah-mudahan kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang artinya itu berarti semakin memberikan rahmat kepada semesta alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.